Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Salam harmoni. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisis kesulitan belajar dan strategi penanganan efektif untuk anak berkebutuhan khusus di dalam taman belajar dan tindak di SD Negeri 2 Serangan. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nimade Najia Gatama Dewi dengan NIM 2271031592 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri Cintia Devianti dengan NIM 2211031560. Adapun materi yang pertama itu adalah tempat dan waktu pelaksanaan yang dimana berlokasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Serangan yang beralamat di Jalan Gang Belut nomor 11, Serangan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Di mana waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2024 pada tanggal 16 Desember hari Senin 2024 pada pukul 8 pagi hingga jam 11.01 siang. Yang pertama itu adalah pengaduan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan atau hambatan fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional seperti anak autis, tunarungu, tunagrafika, tunawaras, tunadarsa, dan lain-lain berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak lainnya yang seusianya. Adapun menurut Erina dan Budiani 2012, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dari rata-rata anak seusianya atau dari anak-anak pada umumnya. Dalam beberapa hal, perbedaan ini terjadi seperti proses pertumbuhan yang mengalami kesulitan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional. Yang kedua adalah pengertian penalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Penalaras merupakan individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu penalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan perilaku yang sekitarnya. Adapun juga menurut Ulianingsih 2022, anak penalaras merupakan anak yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial atau bertindak atau menyimpang baik pada taraf sedang, berat, dan sangat berat. Sebagai akibat terganggunya pengembangan emosi dan sosial atau keduanya sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ketiga ada pengertian lapangan belajar atau skill learner. Anak lapangan belajar atau skill learner menurut Kementerian Pendidikan Anak dan Kebudayaan Republik Indonesia merupakan anak yang di sekolah mempunyai rata-rata di bawah 6, sehingga mempunyai resiko yang cukup tinggi untuk tinggal di kelas. Sehingga anak yang memiliki potensial intelektual sedikit di bawah norma biasanya memiliki IQ sekitar 70 sampai 90. Menurut Steve and Moni 1979, anak lapangan belajar atau skill learner adalah anak dengan kapasitas belajar di bawah rata-rata yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami pembelajaran. Dan berdasarkan tugas dibandingkan teman sebayanya, mereka cenderung memiliki prestasi lebih rendah sehingga membuat kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran. Dan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang identifikasi kasus yang telah kami temukan. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 2 Serangan di kelas 5B, di mana saat observasi siswa diminta membuat karya tulis tentang pengalamannya selama 1 semester. Namun, siswa berinisial DS ditugaskan mengungkapkan pengalaman secara lapisan karena tidak mampu membaca dan menulis dengan baik. DS menolak membaca kalimat yang diberikan, hanya mampu menulis nama panggilan dan tidak menyelesaikan tugas sekolah. Wali kelas menjelaskan bahwa DS hanya bisa menyalin tulisan dari papan tulis, sering tidak mengerjakan PR, memiliki nilai rapor rendah dan pernah tidak naik kelas di kelas 3 dan kelas 4. DS juga sering menghilang saat jam sekolah, tidak fokus, mudah kesal, melanggar tata tertib, kurang memperhatikan penampilan dan jarang membawa buku. Ketidakhadiran DS sering terjadi tanpa keterangan sehingga wali kelas harus memantau CCTV sekolah dan menghubungi orang tua DS.
Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan instrumen penelitian, DS dikategorikan sebagai anak dengan berkebutuhan khusus tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku dan lamban belajar atau slow learner. Untuk mendukung DS, wali kelas memberikan tugas sederhana menggunakan metode pembelajaran audio secara lisan dan memberikan instruksi yang lebih mudah dipahami. Adapun solusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Penanganan anak berkebutuhan khusus ABK dengan gangguan emosional dan perilaku memerlukan pendekatan terencana. Guru berperan penting dengan memberikan motivasi, penguatan positif, komunikasi lembut, serta mengatur posisi duduk agar anak lebih fokus. Keterlibatan orang tua juga diperlukan untuk mendukung konsistensi antara pembelajaran di rumah dan di sekolah. Lingkungan terstruktur dengan aturan dan rutinitas jelas membantu anak merasa aman. Guru bekerja sama dengan tenaga profesional seperti psikolog untuk membantu perkembangan anak secara holistik. Modifikasi perilaku yang konsisten di rumah dan sekolah menjadi kunci membantu anak mengatasi tantangan dan berkembang positif. Nah, kemudian ada solusi dan penanganan anak berkebutuhan khusus lamban belajar atau slow learner, di mana penanganan anak lamban belajar bertujuan meningkatkan kesadaran diri, mengoptimalkan kelebihan dan mengurangi kekurangan. Guru berperan penting dalam mencegah kesulitan belajar yang sesuai dengan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dan memberikan waktu tambahan bagi siswa. Namun, efektivitas upaya ini sering terkendala oleh metode yang kurang tepat dan jadwal padat yang membatasi perhatian individu. Menurut Usman pada tahun 2016, guru dapat berperan sebagai demonstrator untuk mendukung pembelajaran siswa secara optimal. Adapun 4 penanganan yang perlu diketahui oleh guru diantaranya seperti yang dikatakan oleh Usman pada tahun 2016 dalam Kimron 2017, yaitu peran guru sebagai demonstrator, pengelola kelas, mediator, dan fasilitator, serta evaluator. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai demonstrator, di mana guru berperan sebagai demonstrator yang harus mempersiapkan dan menguasai materi agar pembelajaran efektif dan mencapai tujuan. Yang kedua, guru sebagai pengelola kelas. Adam dan Desi dalam Usman 2001 dalam Bakcari 2018 mengungkapkan keterkaitan peran guru sebagai pengelola kelas. Ia mengatakan bahwa guru hendaknya mampu mengelola situasi kelas yang kondusif sebagai lingkungan belajar dan sebagai lingkungan sekolah yang perlu diatur. Yang tiga, guru sebagai mediator dan fasilitator, di mana sebagai mediator, guru perlu memiliki kemampuan untuk memilih media pembelajaran yang sesuai. Sementara itu, sebagai fasilitator, guru sebaiknya dapat menyediakan berbagai sumber belajar yang akan digunakan baik dari buku, majalah, maupun surat kabar. Dan yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru sebagai evaluator sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk merencanakan tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya atau untuk memperbaiki proses pembelajaran yang belum optimal pada hari sebelumnya. Baik, pembacaan kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya. Adapun juga kesimpulan dari materi ini yang membahas tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK, khususnya lamban belajar dan tunalaras, beserta strategi penanganannya di sekolah dasar. Anak lamban belajar memiliki intelektual di bawah rata-rata dengan kesulitan memahami pelajaran. Sedangkan tunalaras menghadapi masalah emosional, perilaku, dan penyesuaian sosial. Dalam studi kasus ini di SD Negeri 2 Semarang menyoroti siswa DS yang mengalami hambatan gabungan dengan kesulitan membaca, menulis, memahami pelajaran, serta mengelola emosi dan perilaku. Strategi penanganan dari meliputi tugas sederhana, metode audiolisa, dan pendekatan komunikatif. Dan dalam penanganan ABK ini melibatkan guru sebagai demonstrator, fasilitator, mediator, dan evaluator, di mana dengan suasana belajar yang menyenangkan, metode pembelajaran yang sesuai, penguatan positif, dan lingkungan terstruktur, serta kerjasama dengan orang tua dan profesional. Pendekatan holistik ini bertujuan mengoptimalkan potensi ABK meskipun terdapat berbagai tantangannya. Dan juga ini ada beberapa dokumentasi yang kita kami dapatkan. Yang pertama itu pertama dan kedua adalah kita sebagai mahasiswa mengamati proses dari anak berkebutuhan khusus, bagaimana cara mereka untuk merespon guru dan
bagaimana cara mereka untuk mencermati pelajaran. Dan dokumentasi yang ketiga itu adalah dengan wali kelasnya. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.